Ratusan pekerja buruh yang tergabung dalam pimpinan cabang Serikat Pekerja Aneka Industri, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, PCSPAI FSPMI DKI Jakarta menggelar aksi perjuangan kasus-kasus buruh di 4 lokasi perusahaan yang digelar secara serentak pada Jumat 9 April 2021 di Jakarta. Adapun keempat perusahaan yang digeruduk oleh massa buruh FSPMI DKI Jakarta ini yakni perusahaan penanaman modal asing, yaitu PT Gas Indonesia Security Service, PT Gas Indonesia Security Solution Service, PT Giordano Indonesia, dan PT Susitei Indonesia. Dalam orasinya di gerbang PT Giordano Indonesia, para buruh mengkritisi kebijakan keempat perusahaan tersebut sehubungan dengan adanya perselisihan hubungan industrial yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Adapun persoalan yang terjadi adalah pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap para ketua, sekretaris, pengurus, dan anggota FSPMI di 4 perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, para buruh juga mengkritisi pasca disahkannya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Pihak perusahaan memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan PHK, mutasi, pemotongan upah, dan pembayaran THR secara dicicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas beragam permasalahan tersebut di atas, mereka pun terus melakukan aksi-aksi perjuangannya. Sementara Kardinal selaku Ketua PCSPAI FSPMI DKI kepada TV-nya buruh.com menyampaikan bahwa para buruh juga menyoroti lambatnya tindakan penyelesaian permasalahan buruh tersebut oleh aparatur pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan jajarannya Dinas Tenaga Kerja setempat. Untuk itu, dia berharap agar pemerintah dapat fokus pada penegakan hukum dan aturan ketenagakerjaan serta segera menuntaskan persoalan para buruh. Dalam aksi ini, Kardinal menyatakan akan mengusung beberapa poin tuntutan, yakni tolak union busting, tolak PHK sepihak, bayarkan upah skorsing dan dirumahkan, dan menolak THR buruh dicicil. Pantauan TV-nya buruh.com, aksi para buruh mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Usai menggelar aksi di depan perusahaan, para buruh kembali bergerak menuju beberapa titik perusahaan yang lain yang menjadi sasaran para buruh berikutnya. Bagaimana Bung Amri, posisi kasus Giordano ini hasilnya setelah digeruduk? Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sebelumnya ini dulu. Kawan-kawan, aksi di 4 titik ini membuktikan bahwa Serikat Pekerja FSPMI DKI tidak diam terhadap hak pekerjanya. Itu statement yang paling utama. Nah, berkaitan dengan beberapa titik. Pertama Giordano, kemudian Susitei, yang ketiga Security atau G4SS, kemudian G4S Triple S. Yang di Giordano kita tercapai kesepakatan bahwa di tanggal 14 kita bertemu lagi, kita memastikan bahwa ketua PUK ini jangan sampai di PHK oleh perusahaan. Kita kepingin bahwa ketika ketua ini bisa masuk kembali, kita memastikan lewat Serikat Pekerja bahwa hubungan industrial ini bakal baik ke depannya, di mana Giordano akan tumbuh bagus dan karyawan juga akan maksimal mendapat kesejahteraan. Nah, yang kedua, tadi kita sudah ke Susitei, ditemui oleh kuasanya. Kita juga menyatakan bahwa ketua plus 1 orang pengurus ini mohon juga dapat dipekerjakan karena sudah sejak Juli tahun 2020 2 orang ini tidak mendapatkan upah. Makanya tadi kita sampaikan kepada perwakilan manajemen untuk seminimal mungkin upahnya dapat segera dibayarkan. Kalian menyangkut terkait hak. Nah, yang berikutnya terkait G4S, di mana 9 orang SS termasuk ketuanya ter-PHK, kemudian 3 dari Triple S. Jadi sudah ketemuan hari ini, alhamdulillah diterima dengan baik, dan kita memastikan bahwa sampai ada putusan ingkrah dari pengadilan, manajemen menjamin bahwa upah mereka tetap berjalan. Dan ini alhamdulillah kita berterima kasih kepada kawan-kawan, ada perwakilan
perwakilan dari DPW, perwakilan dari DPP, PP, kemudian dari kawan-kawan PUK untuk support ini. Kita terima kasih luar biasa untuk itu semua. Oke, ini tadi dari saudara Bung Amri, dia sebagai tim advokasi PCAI DKI Jakarta. Siap, terima kasih. Jumat 9 April 2021 dari DKI Jakarta, tim TV-nya buruh mengabarkan. Ayo kita geruduk lawan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.